Jadi teman-teman, saya ini sudah tahu bagaimana seseorang itu menjadi seorang Islam. Dia menjadi Islam karena memang dia tidak pakai akal dan pikirannya. Dia menjadi Islam itu hanya karena ikut-ikutan saja. Kalau kalian tidak percaya, coba tunjukkan satu hadis yang saya bawa kemari, lalu itu adalah karangan atau buatan orang kafir. Silakan. Kita kasih naik, ada Muhammad Muklis. Ya, selamat datang di warung kopi Edis TV, Muklis. Silahkan nyalakan kamera Anda. Bang. Selamat datang. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Siap. Oke, Muklis. Gimana? Tadi Ya, ada seorang Muslim. Dia datang kemari marah-marah sama saya. Katanya, saya ini membikin hadis karang-karangan saya sendiri. Nah, saya pengen ini Anda membantu dia ini. Yang mana hadis yang saya bawa tetapi itu karangan dan buatan saya sendiri. Silakan. Hadis yang mana sama abang dikeluarin bahwa abang itu menyalahgunakan hadis? Tadi saya membahas mengenai minum kencing hewan. Jadi Muhammad menyuruh orang sakit minum air kencing hewan. Apakah hadis itu karangan saya? Oh, itu bener bang. Jadi Bukan karangan saya ya? zaman Nabi bahwa bukan benar. Itu Benar. dari zaman Nabi, bila mana kita tidak ada lagi obat yang tidak bisa menyembuhkan, itu ke air kencing unta bisa jadi obat. Bahkan daging babi pun apabila mana kita tidak menemukan makanan di hutan belantara, daging babi bisa halal. Oke, berarti Buat kita makan. berarti dalam agama Itu Islam mudorot. daging babi itu halal, betul? Dihalalkan apabila mana kita sudah tidak menemukan makanan seperti di dalam hutan. Jadi makan babi boleh ya. Jadi daging babi tidak haram-haram betul, tetapi haram-haram kalau kepepet boleh, betul? Betul? Ya, bisa. Betul. Jadi Betul, teman-teman bisa dimakan setelah janganlah kita kepepet, apabila mana ke dalam posisi di hutan belantara. Oke, jadi agama Islam membolehkan makan babi kalau kepepet, betul? Betul. Tapi begini, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berkata bahwasanya sembelihan ahli kitab itu halal bagi kaum muslimin, betul? Yang disebut Alkitab itu apa, Bang? Oke, menurut Anda ahli kitab itu merujuk ke siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani, betul tidak? Saya nanya dulu ke Abang. Alkitab itu dalam diartikan apa sama Abang? Ahli kitab Abang itu kan mengeluarkan tema tadi Alkitab. Ahli kitab itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Alkitab berarti suatu Bukan pedoman Alkitab, Pak. seperti Bukan Alkitab, ahli kitab. Oh, ahli kitab. Kalau ahli kitab berarti ya seperti Abang. Iya, ahli kitab itu merujuk kepada Abang, Yahudi ya. dan Nasrani, betul? Ya, betul. Nah, sembelihan mereka itu halal kan? Ya, mungkin halal buat mereka karena mereka ahli Alkitab. Mungkin itu Al-Quran yang bilang loh. Sesungguhnya dihalalkan bagimu sembelihan ahli kitab, betul? Ya, betul. Aduh, ini orang nggak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Oh, belajar dulu Bang Al-Quran ya. Ini berat ini temen ini. Oke, dibawa dulu, nonton dulu ya. Aduh. Sebentar, katanya di YouTube macet. Saya cek dulu ya. Apakah YouTube saya macet, teman-teman? Apakah yang di YouTube macet?
Oke, YouTube macet. Sebentar, saya cari dulu ya. Apakah yang di YouTube macet? Macet. Saya cek. Apakah YouTube saya macet, teman-teman? Apakah yang macet? Oh, nge-lag ya yang di YouTube ya? YouTube macet. Sebentar, saya cari dulu ya. Yang di YouTube agak nge-lag. Oke, sebentar ya, yang di YouTube agak nge-lag, saya perbaiki dulu sebentar, teman-teman. Kasih saya waktu 1 menit ya. Nah, sambil saya memperbaiki yang di YouTube yang macet, sekali lagi teman-teman, Edis TV saya itu mau iklan lagi. Nah, teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang suka dengan channel Edis TV, bagi teman-teman yang senang supaya Edis kita kasih naik ada Madu Lavi Promotor. Madu Lavi Promotor. Ya, selamat malam. Oh, ini lagi. Bosan Bang Edis. Siapin dulu kopinya. Ayo, siapin kopinya. Nah, ya. Kita jadikan ini warung kopi tempat tongkrongan kita ya, daripada Anda nongkrongnya di warung kopi di luaran sana. Nah, di sini Anda lebih rame, banyak orang yang nonton. Ya, silakan. Anda mau menyampaikan apa nih? Saya kelaparan ya, sambil saya makan nggak apa-apa ya. Santuy Bang Edis. Nah, silakan. Mengapa temanya malam ini Bang Edis? Tema kita hari ini adalah 1001 alasan Islam wajib ditinggalkan. Ada 1001 alasannya. Tadi ada 2 alasan tadi. Pertama, gara-gara Muhammad ngajarin minum air kencing hewan. Nah, kemudian yang kedua tadi, gara-gara Muhammad ngomongnya ngelantur. Ngelanturnya di mana? Kata Muhammad, ketika singa bersin, keluarlah kucing. Nah, coba kira-kira menurutmu dari 2 alasan tersebut, apakah itu belum cukup untuk meninggalkan ajaran agama Islam yang aneh-aneh itu? Coba. Jadi ya Islam itu sebenarnya Bang Edis mengajarkan kepada yang baik-baik ya. Islam itu tidak terlalu keras, juga tidak terlalu harus. Ketika ada alasan-alasan seperti Bang Edis yang tadi disampaikan gitu kan, intinya bagi sebagian orang itu ada manfaatnya, tapi tidak keseluruhan gitu kan. Oke, sebentar. Ini nampaknya kita nggak nyambung. Tadi Anda katakan, tadi saya berkata bahwa apakah Anda percaya bahwa ketika singa bersin, keluarlah singa. Lalu Anda mengatakan bahwa Islam itu agama yang mengajarkan kebaikan. Apa kebaikan daripada kalau singa bersin keluar keluar kucing? Itu kan pertanyaannya enggak ini juga, maksud Bang Edis bersin keluar singa itu seperti apa? Kalau di ajaran Islam kan memang faidah atau hamidallah, ketika bersin ucapkan alhamdulillah, begitu, bukan singa keluar kucing. Oke, menurut Anda asal usul kucing dari mana? Asal usul kucing kurang tahu Bang Edis. Dari bersin singa. Gimana kok bisa? Ya Muhammad yang ngomong. Kata Muhammad, Ya. asal usul kucing itu adalah singa bersin, maka keluarlah kucing. Hatsyu! Keluar kucing dari hidungnya singa itu. Makanya saya bilang yang percaya agama Islam itu cuman anak-anak yang masih ngedot. Coba menurut Anda, apakah itu benar? Enggak, itu maksudnya hadis apa lelucon Bang Edis aja. Astagfirullahaladzim.
Selama Anda jadi orang Islam, Anda tidak pernah tahu itu? Belum tahu Bang Edis. Pantesan masih Islam. Oke lah, yang statement Anda kedua aja. Anda berkatakan bahwasanya ajaran agama Islam itu mengajarkan kasih sayang atau kebaikan kepada sesama manusia. Iya, Bang Edis. Oke. Lantas bagaimana Muhammad mengajarkan kalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit? Ya, bentar Bang Edis. Sorry ya teman-teman ya, karena ini backgroundnya itu adalah warung kopi, jadi teman-teman sekarang boleh makan, boleh ngopi, ya. Biar kita nggak usah terlalu tegang-tegang banget, santai-santai aja. Yuk, silakan. Slow aja Bang Edis. Tadi gimana Bang Edis? Anda mengklaim bahwasanya Islam itu adalah ajaran yang mengajarkan kebaikan terhadap sesama manusia, betul? Sementara Muhammad mengajarkan jikalau kalian bertemu dengan orang Yahudi maupun orang Nasrani di jalan, maka desaklah mereka itu ke jalan yang sempit. Itu kata Muhammad. Bagaimana Anda mengatakan bahwa itu ajaran yang mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia? Maksudnya itu kan secara itu ada makna gitu Bang Edis, makanya makna itu luas. Kalau kita maknakan secara apa namanya, mentah-mentah itu kan jadinya salah arti, salah makna. Oke, gitu. jadi artinya gimana? Ya maksudnya kalau mendesak orang non muslim lah intinya ya, siapapun itu ya, intinya dalam hal ini ya, dalam hal ketauhidan gitu loh Bang Edis. Karena kan beda kan ketauhidan orang muslim dengan orang tidak non muslim, mungkin berbeda kan? tidak mungkin orang, Bang, intinya begini Bang, Anda itu kenapa kok muter? Saya tuh cuman bilang begini loh, apa nggak cukup apakah alasan yang saya bilang itu 1001 alasan untuk meninggalkan agama Islam? Bagaimana lagi Anda berusaha untuk mengelak Bang? Muhammad itu ngajarin kalau kamu ketemu dengan Wahyudi, ketemu dengan Nasrani di jalan, desak mereka ke jalan yang sempit, persempit jalan mereka, susahkan hidup mereka. Kalau ada gereja, tutup gereja mereka. Itu ajaran agama Islam. Makanya saya bilang, bagaimana caramu ngeles lagi? Terus kamu bilang, oh itu kalau dimaknai secara literal, ya nanti artinya akan berbahaya. Makanya harus diputar dulu, dipelintir dulu. Kenapa Anda suka memelintir Muhammad? Bilang saja bahwasanya saya juga sebenarnya tidak setuju dengan ajaran Muhammad ini. Kalau ketemu sama dia, saya kritik dulu dia, bilang gitu. Enggak, pepet itu orang-orang yang non muslim yang memang dia ini tidak suka dengan agama Islam Bang Edis. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Coba tunjukkan, bacakan hadisnya. Iya, bahwasanya Rasulullah juga pernah bilang kan, kalau orang-orang kafir yang tidak menyerang Islam itu dibaikin gitu loh. Dan adapun kafir yang memang menyerang Bang, Islam, jangan dulu lari kemana-mana. Hadis itu berbunyi begini: jika kalian bertemu dengan Yahudi maupun Nasrani di jalan, nggak ada di situ dibilang jika kalian bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan yang memerangi Islam, nggak ada. Kalau ada di situ kata yang memerangi Islam, berarti betul katamu. Tetapi di situ dikatakan Yahudi dan Nasrani. Asal dia Yahudi, asal dia dan Nasrani, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Betul? iya, karena kan di situ Yahudi dan Nasrani kan udah menyimpang ajarannya. Bang Edis. Iya, makanya kalau ketemu dengan Yahudi dan Nasrani disuruh didesak ke jalan yang sempit, betul? Iya, secara mana ya, secara apa?
Jadi kalau ada orang Islam nutup-nutupin gereja, ada orang lagi kebaktian, dibikin disengaja dipepet ke jalan yang sempit, dipersempit pergerakan mereka, tidak dikasih izin, tidak dikasih tempat, memang itulah ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Betul. Iya Bang Edis, ini kata saya tadi sambungannya kan kalau memang tidak membahayakan itu kan tidaklah orang Muslim itu, Bang Edis tahu sendirilah gitu kan. Oke. Orang Muslim yang Oke, baik kan kalau kamu banyak. kalau kamu mengelak, saya kasih lagi satu hadis. Bang, seandainya kamu memiliki makanan, lalu ada tetanggamu bukanlah seorang Muslim, dia bukan orang yang bertakwa, dia lapar, kelaparan dia. Bolehkah menurut agama Islam kamu memberi makan mereka? Ya boleh. Baik, kita harus mengajarkan orang Islam ajaran agama yang sesungguhnya ya. Kalau mereka tahu ajaran Muhammad yang sesungguhnya, mereka itu berhenti jadi orang Islam, teman-teman. Ya. Bentar ya. Sabar ya. Saya balikan dulu kamera saya. Silahkan. Oke. Supaya orang-orang Muslim mengerti dengan ajaran agama Islamnya ya. Apakah boleh orang Islam memberi makan orang lain selain daripada non-Muslim? Baik. Kelihatan ya? Ya. Oke. Dikatakan dari Abu Said, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 4832, Tirmizi 2395, Sunan Ahmad 338, Ibnu Hibban, dan hadis-hadis sahih lainnya. Apa dikatakan oleh Muhammad? Kamu tidak boleh berteman kecuali dengan orang mukmin, dan kamu juga tidak boleh, makananmu itu tidak boleh dimakan selain daripada orang yang bertakwa. Bagaimana kamu berkata kamu boleh memberi makan orang non Muslim? Iya, kalau kelaparan kan kenapa tidak Bang Edis? Makanya sudah saya bilang, Bang, kamu itu sebenarnya sudah nggak percaya sama Muhammad, cuman kamu nggak mau ngomong. Ya gitu Bang Edis. Justru saya itu Islam. Tadi hadis itu berkata apa? Bolehkah makananmu dimakan selain daripada orang bertakwa? Bolehkah makananmu dimakan selain orang yang bertakwa? Ya tuh boleh Bang Edis. Kenapa tidak? Coba kamu saya suruh baca dulu lah. Kalau saya yang baca terus nanti cuma saya ngerti. Coba kamu yang baca. Itu maksudnya jangankan orang yang tidak bertakwa, hewan pun hewan. Coba kamu baca dulu. Janganlah. Coba kamu baca. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin. Terus? Dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Oke, berarti boleh nggak memakan makananmu kalau dia tidak bertakwa? Ya boleh, kenapa tidak? Bang, lanjutin Bang, benturin kepala ke ubin. Nanti benturin lagi kepala ke ubin. Udah Bang, tidur dulu ya, tidur dulu sana. Teman-teman, kalian sendirilah yang akan menyimaknya, kalian sendirilah yang akan mengambil kesimpulannya ya. Kan sudah saya bilang teman-teman, kalau mereka itu benar-benar mau membuka hati dan pikirannya, berhenti mereka jadi orang Islam. Adakah Yesus mengajarkan yang demikian? Tidak. Itulah kenapa saya
ingin memberitahukan kepada kalian jamaah kaum muslimin wal muslimat, bertaubatlah kalian. Sulit sekali saya ini, sulit sekali. Oke, baik, kita kasih naik ada Haji Hawas. Ya, selamat malam Haji Hawas, selamat datang di Warung Kopi Edis TV. Warung kopi, tempat nongkrong-nongkrong dan juga tempat diskusi atau debat Islam dan Kristen. Silahkan nyalakan kameranya. Malam, silakan Bang, nyalakan kamera. Muslim ya, Pak? Pasti dong. Silakan, nyalakan kamera dulu. Kudis. Lari. Bang Edis, ya. Janganlah terlalu keras-keras. Nanti kaum muslimin pada takut mampir ke warung kopi Edis TV. Makanya kalau bikin tema Bang, bikinlah tema yang ringan-ringan. Contohnya, apa hukumnya minum Coca-Cola? Ah itu. Kalau itu pasti Ustadz senang jawabnya. Akan berlomba-lomba, Ustadz Abdul Somad Adi Hidayat akan mengantri untuk menjawab pertanyaan itu. Coba bikin pertanyaan-pertanyaan begitu. Apa hukumnya seseorang masuk ke rumah pakai sendal? Nah itu. Nah itu tema yang bagus tuh. Oke. Kita kasih naik ada Sujon Ahmadi. Oke. Sujon Ahmadi. Selamat datang di Warung Kopi Ustadz Edis TV. Warung kopi tempat membahas Islam dan Kristen. Muslim ya Bang? Oke, selamat malam Bang Edis. Muslim? Islam. Oke, Islam. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, oke. Oke, Bang Edis, salam kenal ya dengan kawan-kawan semua yang ada di bawah. Aku tertariknya dengan temanya Bang Edis tentang ada 1001 alasan Islam wajib ditinggalkan. Menurut Bang Edis, apakah Islam wajib ditinggalkan atau sunnah ditinggalkan? Wajib ditinggalkan karena mengajarkan ajaran yang jelek-jelek. Seperti yang tadi tuh. Ada tetangga atau ada suatu kaum yang terkena bencana. Mereka kelaparan, tidak punya makanan. Menurut agama Islam, itu tidak boleh kau berikan mereka makan. Biarkan mereka mati. Itu ajaran agama Islam. Tadi hadisnya sudah saya tunjukkan. Bahwasanya Muhammad berkata, bisa dicuit itu. Muhammad berkata, ya lanjut Bang Adis. janganlah kamu berteman kecuali dengan orang muslim. Dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi kalau ada tetanggamu orang Kristen, tentu saja dia bukan orang yang bertakwa. Dia sudah kelaparan, sudah tidak makan, minta makan sama kamu. Sesuai ajaran agama Islam, jangan kamu beri dia makan. Betul? No, enggak gitu Bang Edis. Bang Edis kan itu loh Bang Edis. Bahasanya Bang Edis loh yang saya bahas, bukan masalah tentang Muhammadnya loh. Ya bukan kata-kata Muhammad loh yang saya bahas. Ini yang saya bahas kata Bang Edisnya gitu loh. Oke? Oke, berarti perkataan saya itu menurut Anda itu bohong, bukan perkataan Muhammad itu tadi? No, bukan gitu. Aku lanjut ya. Jadi maksud saya gini, ini kan perkataan Bang Edis mengambil data dari
kitab ataupun dari Google yang sekarang ya udah viral kan, apapun di kitab itu bisa di Google kan gitu. Jadi yang dimaksud jangan berikan makanan kepada orang non mukmin, itu orang yang tidak memiliki Tuhan gitu loh. Orang yang tidak memiliki. Kalau Bang, Edis bukan punya Tuhan begitu, nggak? Bang. Orang yang bukan orang yang bertakwa. Apa itu orang yang Ya, ya, bertakwa? Oke, aku lanjut ya Bang. Sebentar, saya tanya dulu. Apa itu orang yang bertakwa? Menurut Islam, takwa itu orang yang ada ikatan dengan yang Maha Pencipta. Itu namanya Siapa takwa. Maha Pencipta? Maha Pencipta menurut Islam ini ya, bukan menurut Kristen tapi Le. Kalau menurut Kristen kemungkinan kita bertentangan loh Bang Edis ya. Iya, makanya saya bilang menurut berarti Islam- orang apa gini aja dah. Apakah orang Kristen adalah orang yang bertakwa? Ya, betul. Oh, Karena dia memiliki Tuhan. astagfirullahaladzim. Berarti saya orang Kristen adalah orang yang bertakwa. Ya, karena Oh, Anda oke, memiliki Tuhan. Oh, Takwa bagaimana? itu, kata-kata takwa adalah dirujukkan untuk ke Sang Penciptanya. Oke. Bang Edis punya Sang Pencipta. Berarti orang Kristen adalah orang yang bertakwa ya? Ya, betul. Oke, coba Bang. Sebentar, saya naikkan dulu satu orang muslim. Orang muslim ya. Katanya orang Kristen itu adalah orang yang bertakwa ini. Supaya apa? Kalau tidak bilang begitu nanti babak belur ajaran agama Islam. Sebentar. Kita kasih naik ada Oke, satu lanjut. muslim ya, sebentar ya. Sabar teman-teman. Ternyata orang Kristen adalah orang yang bertakwa, saudara-saudara. Oke. Coba kita kasih naik ada AA Wardani. Coba ya. Cari remis dia teman-teman. Harus mengakui orang Kristen itu orang yang bertakwa. Ya, betul. Oke, AA Wardani. Selamat malam. Selamat datang di warung kopi. Wardani. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera dulu Wardani. Anda muslim ya? Muslim. Oke, silakan yuk Belum nyalakan bisa. kamera. Belum bisa. Saya ingin menanyakan dulu nih, betulkah bahwasanya sekarang orang Kristen adalah orang yang bertakwa? Ayo, silakan nyalakan kamera dulu Wardani. Tidak lah. Nggak Bukan bisa orang yang nyalain bertakwa. Kamera, Dis. Bagaimana? Bukan lah. Orang kafir kalau Kristen. Tuh, kafir tuh. Sementara Sujon Ahdani mengatakan bertakwa. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar kalian ini? Dis, dalam hadis itu menerangkan. Sebentar. dalam bergaul Yang mana itu yang kita benar? harus Kata memilih Sujon, teman. orang Kristen itu orang bertakwa. Kata kamu orang Kristen orang kafir. Yang mana yang benar? Oke lah, oke. Saya turunkan dulu. Itu Sujan, bahwa saudaramu yang Muslim itu mengatakan Kristen itu kafir, bukan orang bertakwa. Sementara kamu mengatakan Kristen itu bukan kafir dan Kristen itu bertakwa. Jadi sebenarnya ajaran agama Islam ini gimana? Kenapa bikin pening? Ya kan? Pening kalau yang nggak paham Bang ya. Begini, dari kosakata Abang tadi itu bertanya kan, apakah orang Kristen itu orang yang bertakwa? Iya, betul, bertakwa. Karena setiap makhluk yang memiliki Sang Pencipta, maka dia disebut takwa. Takwa itu dalam kata arti taat. Oke, baik. Bolehkah berteman dengan orang non-Muslim? Yes, boleh. Kami tidak menganjurkan orang Islam tidak berteman dengan orang non-Muslim. Baik, Kami saya balik harus dulu saling kamera menghormati. saya ya. Saya balik dulu. Jadi teman-teman oke, mereka lanjut. ini ingin melawan Muhammad. Baik. Oke.
Saya tampilkan dulu di layar, semoga Anda bisa membaca dan Anda tidak buta huruf seperti Muhammad ya. Oke. Oke. Ya, ya. Coba dibacakan dulu Ya. dari Abu Said, Oke, coba di ya, lanjut. dari Nabi SAW bersabda, apa katanya? Ya, oke, lanjut. Janganlah engkau berteman kecuali dengan Ya. baca dong. Jangan gak dibaca. Ayo. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin. Betul? Ya, ya, itu kan kecuali, Bang ya. Iya, berarti boleh nggak berteman dengan orang yang bukan mukmin? Justru boleh, Bang. Oh, Itu kan dikecualikan. Bagaimana? Ya makanya saya bilang ya teman-teman ya, memang tidak salah penelitian dari orang-orang luar mengatakan bahwa IQ rata-rata orang Indonesia itu 78 teman-teman. Hampir sama dengan simpanse. Coba, masa Anda tidak bisa memahami kalimat ini? Coba dengarkan. Dari Abu Said, Nabi SAW bersabda, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin. Ya. Berarti boleh nggak berteman dengan non mukmin? Karena Sebentar. saya Boleh tidak nggak bisa. berteman dengan orang non mukmin? boleh. Berat saudara-saudara. Sulit. Susah. Ya, ya, ya. Bang, kalau misalnya tidak ada air minum kecuali ini, berarti ada nggak air minum yang lain? Itu udah jauh dari tema, Bang. Bang, gini saja Bang, saya tahu di hati kecilmu itu ada secercah. Gini Bang, saya tahu di hati nuranimu ada sesuatu yang baik. Di hati nuranimu ada sesuatu yang tidak bisa kau ingkari. Dah, hati nuranimu yang paling dalam itu sebenarnya menolak Muhammad. Makanya Bang, ayo kembali kepada fitrah yuk. Kembali kepada fitrah kita. Fitrah manusia yang sejati itu adalah Yesus Bang. Jadi kalau sebenarnya Bang, setiap manusia itu akan mengasihi Yesus kalau dia menggunakan hati nuraninya yang paling dalam. Bahwa tidak mungkin mulutnya tidak akan berkata, benar engkau wahai Yesus, benar. Makanya Bang, saya mengundang yuk hati nuranimu, pikiranmu, logikamu buka yuk untuk menerima Yesus. Apa yang Yesus ajarkan, ayo kita terima, ayo kita gunakan, ayo kita jadikan itu sebagai satu patokan atau satu teladan, suri tauladan kalau bahasa Islamnya. Mari Bang, jadikanlah Yesus sebagai suri tauladanmu, jadikanlah dia sebagai junjunganmu yang kepadanya kamu harus taat, patuh, sami'na wa to'na. Bukankah di dalam ajaran agama Islam dikatakan bahwasanya engkau beriman kepada yang terdahulu yaitu Injil? Di dalam Injil dikatakan dalam Al-Quran terdapat petunjuk dan cahaya. Jadi saya serukan kepada jamaah muslimin wal muslimat, jangan lagi kalian terperdaya oleh ustadz-ustadz yang sekarang yang mengatakan jangan membaca Injil. Jangan lagi kalian terperdaya oleh ustadz-ustadz yang mengatakan Injil itu tidak boleh dibaca, Injil itu haram. Justru mereka-mereka itulah yang mengajarkan kalian kepada kesesatan, ya. Jadi Sujon Ahmadi,
Semoga pintu hati Anda terbuka dan Anda menerima Yesus. Ya, seperti itu ya. Sujud sama dia. Oke, boleh jawab Bang ya? Jangan dijawab lagi Bang, jangan dijawab lagi ya. Nanti renungkan dikit-dikit Bang. Air itu kalau ditumpahin banyak-banyak, gelas kalau ditumpahin banyak-banyak nanti tumpah. Jadi yang segitu satu saja kata aja lah, dulu. Bang. Nanti Sebelum Anda kita renungkan berpisah, lagi, satu belajar kata lagi. aja, ya. Bang, tenang. Acara warung kopi Edis TV ini belum tutup, masih panjang. Jadi boleh nanti naik di kesempatan-kesempatan berikutnya ya. Bang Sujon sama dia. Oke, siap. Amin. Tuhan Yesus memberkati, semoga dicerahkan dan dibukakan hati pikiran Anda oleh roh yang daripada Amin. Tuhan ya. Semoga dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin.